Shalom, selamat malam saudara-saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Apalagi pasangan yang barusan kemarin diberkati di sini. Apa kabar Nathan dan Joyce? Luar biasa. Biasa di luar. Oke, baik saudara, saya mengucap syukur ya bisa berjumpa dengan Anda di hari ini. Harusnya hari Jumat kemarin bisa ada bergabung di sini, tetapi satu dan lain hal menghalang saya untuk datang. Tapi hari ini saya bisa berjumpa dengan Anda, amin saudara. Dan kita akan terus mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Ada juga Bang Frankie dan Nyonya. Apa kabar Bang? Baik. Mau nyanyi? Nanti aja kalau sudah pulang. Mana Bapak? Lagi OTW Pak. Oh lagi OTW. Mereka Di mana? di GSDA dulu. Oh GSDA. Oh Bandengan. Bandengan. Oh Nanti OTW mau office. dalam perjalanan. Kalau ini kan sudah terlambat berapa lama nih? Hitung 1 menit 10.000. Datang gereja telat. Baik saudara saya sekali lagi bersyukur ya saudara buat teman-teman kita dari Mentawai dari jauh, dan bersyukur juga buat Joyce dan Nathan yang sudah masuk dalam satu pemberkatan kudus, dan saya bersyukur buat setiap daripada saudara juga. Lina yang baru datang, mana Lina? Berdiri sebentar Lina. Loh kok masih duduk? Oh sudah berdiri toh? Lina ini kakaknya Yustar yang tadi di sebelah saya, silakan duduk. Ya beliau datang bersama dengan anaknya, mungkin sebulan di sini ya Lin? Atau pindah aja sini sudah Lin? Bersama kedua anaknya. Oke. Ada Bu Mince dan semua yang lain, Bu Mince, ada emak dan segala macam. Baik saudara, hari ini saya melanjutkan apa yang akan kita bicarakan di dalam tahun ini, dalam bulan ini, bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus membawa buah dalam hidup mereka. Amin. Katakan kiri kanan, kamu harus berbuah. Ya, kamu harus berbuah. Ada iran-iran putih dan coklat ya, putih. Ya, baik saudara. Di sini judul hari ini adalah bearing fruit together. Artinya membawa buah bersama-sama. Jadi konteks di sini bicara tentang kalau membawa buah bersama-sama, maka itu berbicara tentang gereja, saudara ya. Berbicara tentang gereja. Beberapa waktu ini kan kita berbicara tentang bagaimana kita harus, tujuan hidup kita adalah berbuah secara individu. Masih ingat ya? Tapi hari ini khusus kita berbicara bahwa berbuah itu bukan hanya saudara secara pribadi, tetapi setiap daripada saudara yang percaya kepada Tuhan dan bergabung dalam satu gereja, Anda semua dituntut untuk berbuah, saudara. Amin. Bilang saya harus berbuah bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, saya harus berbuah. Baik, langsung saja Ben. Langsung saja. Baik, kita tetap adalah membahas dari ayat yang sudah diberikan, yaitu Yohanes 15 ayat 8. Sama-sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara tahu perikopnya tentang pokok anggur yang benar ya. Kita tahu cerita ini ya, bahwa Allah lah itu pengusaha. Allah adalah pemilik dari pohon-pohon anggur, dan pokok anggur itu adalah Kristus ya. Dan Anda dan saya itu adalah cabang. Yang menghasilkan buah dari satu pohon adalah bagian yang namanya cabang. Kecuali kalau buah belimbing yang dibuat itu tuh buat sambal itu, nah itu tumbuhnya kan di batang pohonnya, betul kan? Tapi kalau buah pada umumnya yang menghasilkan buah bagian dari pohon itu adalah cabang. Nah, Alkitab itu menyamakan saudara dan saya itu seperti cabang. Dengar baik-baik, tidak ada cabang yang berbuah tanpa menempel pada pokok pohonnya. Nggak ada ya saudara ya. Tidak akan pernah ada cabang yang terpisah. Mas, kamu nggak dihukum. Nggak disetrap. Ayo. Nah,
Tapi jangan jauh-jauh di belakang, Jo. Karena tidur dah. Itu orang Manado. Sama seperti yang mimpi pujian tadi. Manado ketemu Manado. Bingung saya, mereka bisa main musik, bisa nyanyi, padahal mereka cari do kemana? Mereka bingung cari do, kan nama tempatnya kan Manado, ya kan? Tapi bisa nyanyi. Bercanda sih. Orang Manado itu luar biasa. Baik kalau makan RB. Baik, saudara, saya kembali ke sini ya. Saya hanya mereview saja, saudara. Saya hanya membawa saudara untuk teringat bahwa berlogika bahwa tidak ada. Tadi kan saya sampaikan siapa cabangnya di sini? Yang keras. Cabang dari pohon itu siapa disamakan? Pohonnya siapa? Kita. Loh, pohon kita. Ini apa tuh? Frankie kan? Dia mau nyanyi memang. Pohonnya itu siapa? Tuhan. Kristus. Jangan Tuhan dong. Tuhan itu banyak. Yesus Kristus itu pohonnya. Pemilik pohon Allah Bapa. Ya, kita ulang ya. Pemilik pohon Allah Bapa. Pohonnya Tuhan Yesus. cabangnya. Kita. Yang harus berbuah pohon atau cabangnya? Cabang. Pohon lagi. Ya, mau kayak gini kacau. Yang harus berbuah dari bagian dari pohon itu cabangnya. Dan Anda itu cabangnya. Nggak ada orang tanam pohon mangga dan dia cuma bilang begini, aduh mangga aku tambah, pohon mangga aku tambah hari tambah keren, tambah rimbun. Tapi tiap hari istri Frankie capek setengah mati karena ini numpuk sapu-sapu itu kan daun-daun. Terus 10 tahun, 20 tahun udah berbuah-buah. Bilang apa, Frank? Tebang. Tebang, sedap. Frankie saja bilang tebang, tebang. Alkitab juga mengatakan hal yang sama, saudara. Kalau pohon itu tidak berbuah, ini ada satu cerita, kenapa Mari? Apa gitu? Ada satu cerita perumpamaan dalam Matius mengatakan bahwa seorang pengusaha, seorang petani akan menanam pohon. Ya. Setelah 5 tahun kemudian sang pemilik datang dan bilang, loh kok belum berbuah? Tebang aja. Petaninya bilang, jangan Tuhan, kasih waktu lagi. Oke lah kita kasih waktu lagi, kasih satu musim lagi. Datang lagi dia musim berikutnya. Loh kok masih belum berbuah? Kasih waktu, tebang aja. Kasih waktu lagi Tuhan. Singkat cerita, dikasih waktu beberapa kali. Tapi kemudian karena tidak berbuah, apa yang terjadi? Kata friend kita, tebang. Ini Mari ini mau khotbah, kayaknya dia mau khotbah deh. Baik saudara. Jangan hiraukan dia, dengarkan saya. Oke ya saudara, jadi saya mau bikin clear buat Anda bahwa tidak ada seorang pemilik daripada pohon atau perkebunan yang tidak mengharapkan pohon itu tidak berbuah. Dia mengharapkan pohon yang ditanam itu berbuah. Oke, kita clear dalam hal ini ya. Baik, yang berikut statement berikut yang mengingatkan Anda semua. Buah itu kalau berbuah, cabang itu kalau berbuah, buahnya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Masih kelihatan kan? Bisa dipegang? Bisa. Bisa dimakan kalau udah matang? Bisa. Iya. Ingat baik-baik, saudara. Buah itu terlihat. Buah itu bisa disentuh. Buah itu bisa dinikmati. Ya, itu rule kedua. Yang pertama, cabang harus menghasilkan buah. Aturan kedua, buah yang dihasilkan itu buah yang bisa dilihat nyata, buah yang bisa disentuh, buah yang bisa dinikmati. Saya seringkali menyamakannya sama ini. Ini disebut dengan mawar artifisial yang palsu kan. Bisa dilihat? Bisa. Bisa disentuh? Bisa. Bisa dinikmati nggak harumnya? Tidak Nggak bisa. bisa, saudara akan cium bau apa? Cium plastik. Dan yang kayak begini tidak akan menghasilkan kehidupan. Mau tawon 1000 macam tawon ngomong nongkrong di sini pun dia tidak akan ada namanya penyerbukan. Karena ini artificial. Dengar Bapak Ibu Saudara. Kalau hidupmu tidak melahirkan buah, menghasilkan buah, Anda itu Kristen palsu.
tidak membawa kehidupan. Ya, dan keberadaanmu akan merusak. Keberadaan kita akan membuat apa yang Tuhan sudah tulis di dalam Kejadian 1:26. Mari kita ciptakan manusia supaya mereka berkuasa, menjaga, mengelola bumi ini menjadi tidak berfungsi. Sama seperti pohon yang tadi dikasih kesempatan untuk berbuah, tapi tidak menghasilkan buah, maka pada waktunya akan ditebang. Anda mau ditebang? Tidak ada dari kita yang ingin mati sia-sia, kan, saudara? Tidak ada daripada kita yang menjadi orang Kristen untuk ya sekedar dalam KTP tertulis Kristen saja, tetapi tanpa pertobatan. Tuhan mau semua daripada saudara harus ada pertobatan. Ya, dan setiap orang punya pertumbuhan rohani yang berbeda. Ya, saudara ya. Anda baru bertobat dan mengharapkan seperti si A, nggak bisa. Masing-masing daripada kita punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tetapi yang menentukan kesuksesan Anda untuk bisa berbuah, seperti yang saya sampaikan di awal, cabang hanya menghasilkan buah pada saat dia terhubung dengan batang pohonnya. Makanya tadi Song Leader menyanyikan, ku terhubung dengan, itu mengingatkan Anda bahwa tidak ada seorang pun yang menghasilkan kebaikan Kristus tanpa Anda terhubung dengan Tuhan. Bilang kiri kanan, tanpa terhubung, kau tidak bisa menghasilkan buah. Itu aturan yang tidak bisa dibantah, ya saudara. Kalau Anda, manusia itu punya kebaikan, saudara. Kebaikan yang memang datang daripada Bapa di surga. Tapi kebaikan yang tidak terhubung dengan Tuhan, itu kebaikan yang karena ada sesuatu. Ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang tendang. Itu kasihnya manusia yang tidak terhubung dengan Bapa di surga. Kalau Anda terhubung dengan Bapa di surga, mau ada uang, nggak ada uang, kau tetap mengasihi dia. Nanti di akhir dari cerita ini saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa hal. Mau kemana, Lina? Oh, mestinya saya tanya kepada Dean. Dean mau kemana? Oke. Clear ya saudara di sini ya. Dari pernyataan ini saudara, kemarin minggu awal saya bikin 3 hal. Saya membuat 3 hasil ya. Saya mau membuat sesuatu, membuat poin dari ayat ini. Coba kita lihat. Yang pertama, berbuah menurut Yohanes 15 ayat 8. Yang pertama adalah langsung saja, yaitu Bapa dipermuliakan. Itu berbicara tentang orang lain menemukan Kristus di dalam kita. Ya, Yohanes 15 ayat 8 itu. Kalau saudara ada ketemu yang kata pertama, dalam hal inilah Bapa dipermuliakan. Saya sudah jelaskan 2 minggu lalu bahwa dengan Anda berbuat baik bukan menambah Allah lebih mulia. Enggak, saudara. Allah sudah mulia dari awal sampai akhir. Dari awal dan sampai akhir dia akan tetap mulia. Anda mau bikin baik, tidak baik, dia tetap mulia. Jangan merasa sok, oh kalau aku begini Tuhan lebih dipermuliakan. Enggak, saudara. Pernyataan ini punya arti adalah orang lain menemukan Kristus di dalammu. Itu artinya Bapa dimuliakan. Clear nggak? Jelas ya saudara ya? Tapi seringkali orang menemukan setan dalam kita, saudara. Bukan menemukan Bapa di situ. Bukan menemukan Kristus di dalam kita. Ini arti pertama dari Yohanes 15 ayat 8 dari bagian awal, yaitu dalam hal inilah Bapa dimuliakan. Orang bertemu Allah, mereka menemukan ada karakter Kristus yang nyata di dalam hidupnya. Saat orang menemukan dia, mereka berkata, wah Tuhan itu baik. Nah itulah ucapan Tuhan baik. Itulah sebenarnya yang mengartikan bahwa Tuhan dipermuliakan. Tapi bukan menambah nanti Allah lebih mulia. Tidak. Allah lebih dipermuliakan lagi. Artinya mereka menemukan Kristus di dalamnya. Si bapaknya Indira Gandhi, siapa namanya? Iren? Ayo, ada yang ingat? Bang Martin? Indira Gandhi punya bapak, siapa sih namanya tuh? Indira Gandhi itu kan Perdana Menteri, Perdana Menteri India kan?
Aduh, saya lupa namanya. Yang keras, yang tahu keras. Siapa namanya? Pak Tri. Saya tanya yang kepalanya licin-licin. Biasanya mereka pintar kan. Nah, sebelahnya itu. Siapa namanya Bapak Indira Gandhi? Indira Gandhi? Mahatma Gandhi. Masa gitu? Betul kan Mahatma? Benar kan Frank? Benar. Frankie dulu hidup sama-sama dengan Mahatma Gandhi. Cuma dia memang minum ramuan awet muda yang mendadak. Mahatma Gandhi itu saudara, dia pernah sekolah di sekolah Kristen. Dia mengenal Kristus, tapi pada saat dia ada di India suatu saat di pasar, dia ingin masuk, dia bertemu salah satu gereja yang dibuka di situ, dia ingin masuk. Pada saat dia ingin masuk, penerima tamunya berkata, menghormati, oh ini Perdana Menteri nih, dihormati. Tapi begitu beliau mau masuk, bilang, Pak, ini tempat persekutuan orang Kristen. Dengan singkat cerita, si Pak Mahatma Gandhi itu merasa tertolak. Kemudian ditulis di dalam satu tulisannya, dia bilang, ternyata murid-murid Kristus itu, Kristus saya kenal, tapi murid-muridnya tidak mencerminkan Kristus. Saya bertanya kepada saudara, Bapak dipermuliakan nggak kalau itu? Tidak dipermuliakan. Nah, Anda perlu bercermin di situ deh. Harusnya pada saat orang bertemu Anda, mereka bilang, orang ini wajahnya garang, tapi hatinya, wah, seperti hati Kristus. Wah, orang ini kok tampaknya kelihatan pelit, kikir, tapi beda. Ternyata dia tidak seperti itu. Orang menemukan Kristus di dalamnya. Amin, saudara. Amin. Saya sedikit buka kartu ya tentang Frankie. Dulu pertama saya ketemu dia, saya kaget. Ini anak Tuhan udah preman, modelnya rambut panjang, terus merah, gak jelas sih, jarang senyum. Saya sampai ngomong sama Victor, kan saya sama Victor ini bestie nih. Itu kakakmu ya? Iya, kenapa? Preman? Enggak, dia enggak preman. Oh, ternyata hari ini dia memang luar biasa, beda sekali ya. Semoga kita bertemu Kristus di dalamnya. Amin. Tapi rasanya memang ada Kristus dalam dia, makanya dia nikah sudah. Saudara-saudara, tugas tanggung jawabmu supaya orang menemukan Kristus dalam kita. Bukan karena kamu jago main musik kayak Farel tadi, atau yang sebelahnya itu, yang saking pinternya sampai. Bukan orang menemukan skill tertentu di dalammu dan mereka bilang, dan kita pikir, wah, orang menemukan Kristus dalam saya. Tidak. Orang harus ketemu pribadi Kristus di dalammu, saudara. Filipus suatu saat bertanya kepada Kristus, pada Yesus, Guru, tunjukkan kepada kami Bapa itu seperti apa. Apa kata Yesus? Kamu mau lihat Bapa, lihat aku. Kamu mau tahu apa yang Bapa lakukan, lihat apa yang kulakukan. Lah hari ini kalau orang bertemu Jerry di jalan, Jerry, tunjukkan Kristus seperti apa, seperti apa. Nah, kalau si Jerry kayak gampang, dia tinggal lepas kodenya. Kayak Kristus kan? Bilang gitu, Pak. Atau Tuhan orang ketemu Bang Martin, tunjukkan Kristus seperti apa. Apa jawabnya Bang Martin? Bang Martin ragu-ragu. Mau bilang tunjuk aku, tapi aku dikikir. Mau tunjuk aku, tapi aku nih pemarah misalnya. Saudara, Anda tidak boleh ragu-ragu, ya. Pada saat Tuhan bertanya kepada Anda, Bang Martin, Yesus seperti apa? Nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah garuk-garuk. Langsung berkata begini, engkau sedang berhadapan dengannya. Loh, itu harusnya begitu, saudara. Sekarang dunia ketemu Yesus di mana coba? Dan saya mau tanya kepada saudara, yang dunia sering ketemu gereja. Gereja tanpa Yesus banyak, saudara. Tapi kan lagunya kan lagu gereja. Iya, tapi mereka tidak ada karakter Kristusnya. Dunia itu tidak butuh performance yang menunjukkan bahwa gua Kristen. Nah, Tuhan tidak. Manusia tuh kadang-kadang suka secara lahiriah pasang tato, salib, ada tato Jesus, kira-kira gitu ya. Apalagi pasang hidungnya dikasih itu salib,
udelnya dikasih salib, makanya sekarang ada baju yang sudah naik sedikit kelihatan udelnya kan, banyak sekali saudara. Dan tidak sedikit yang saya ketemu pasang salib di sini. Untuk apa? Kita punya atribut salib, tapi kita tidak pernah pikul salib. Orang nggak ketemu Kristus, dan tanggung jawab Anda dan saya, termasuk Anda dan saya adalah orang menemukan Kristus di dalam kita. Orang harus menemukan karakter Kristus dalam kita. Cuma itu yang nanti Bapak bilang, anakku luar biasa kamu. Amin, saudara? Amin. Amin tuh sudut A ya. Apa yang banyak sebelah kiri kemana semuanya orang-orangnya? Pinky, istri daripada Mas Jerry, ngomong-ngomong itu orang Ambon. Saya punya teman hari ini, ada orang Ambon sini. Yang lain banyak gerobak. Orang Batak. Tapi emang orang Batak mendominasi di mana-mana gereja. Mereka luar biasa. Hatinya mencari Tuhan itu luar biasa. Oke, saudara, kembali ya. Jadi pernyataan bahwa dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, artinya orang lain menemukan di mana Kristusnya. Katakan jangan kita, di mana? Di dalam saya. Sama-sama. Dalam hal ini saya tanya, nanti saudara jawab. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan. Artinya apa? 1, 2, 3. Tinggal dibaca. Bentar, ulang. Minta pulang aja cepat. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan. Artinya apa? Orang lain menemukan Kristus di dalam saya. Itu hukumnya wajib kalau Anda jadi Kristen. Tahu arti kata Kristen? Tahu arti kata Kristen? Apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Apa yang kita ikuti? Model rambutnya, kumisnya kayak si. Yang kita ikuti adalah karakternya, saudara. Pengikut Kristus itu adalah sebuah ejekan sebenarnya. Kayak Yesus loh dia kelakuannya. Itu ejekan yang terjadi dan diucapkan pertama kali itu oleh orang-orang dunia di mana dia Antioquia sesaat setelah Roh Kudus dicurahkan Pentakosta itu. Orang-orang yang sudah berkumpul itu mereka hidupnya kayak Kristus, maka ejekan itu keluar. Ini kayak Yesus loh. Anda hari ini diajak orang kayak apa coba? Orang ngejek Anda gimana hari ini? Paling setan ya kan? Begitu kan? Kalau saya juga sering digituin saudara. Kamu ini manusia itu setan. Saudara malu kalau ada orang bilang ini orang ini. Bahkan sekarang ini saya ini bukan ngejek siapapun, tapi di apa namanya di Facebook saya temukan kalimat ini. Hari ini saya lebih percaya anjing daripada Pak itu. Pak itu tahu maksud saya, yang 2 kali jadi presiden itu loh. Itu sekarang ejekannya udah teringat, saya ketawa mati. Gua lebih percaya anjing daripada seperti itu sudah. Kalau dia jadi orang Kristen, betapa Allah tidak dipermuliakan. Saudara dengar baik-baik. Jangan bikin malu Tuhan. Anda diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Engkau wajib hidup sama seperti Kristus setelah itu. Ya, saudara ya. Orang bertemu denganmu, orang bertemu inilah Kristus. Orang ini kayak Yesus. Jadi wajib kalau Anda harus hidup sama seperti Kristus setelah itu. Katakan amin. Amin. Yang kedua dari Yohanes 15 ayat 8. Banyakan Ben. Ada kata berbuat banyak ya. Berbuat banyak sekali lagi itu bicara tentang karakter yang sesuai dengan Galatia 55 ayat 5 ayat 20-3. Kasih, damai sejahtera, sukacita. Tahu ya itu ya. Itu harus ada, saudara. Berbuah banyak yang dimaksud itu adalah buah karakter Kristus. Nomor 1 adalah kasih. Udah kita jangan bahas yang lama, jadi jauh-jauh. Yang depan dulu kasih.
Kasih pada orang-orang yang membenci kita. Sudahkah Anda mengampuni orang-orang yang membencimu? Sudahkah kita mengampuni orang-orang yang memfitnah kita? Sudahkah kita mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Tuhan mau buah itulah yang dimaksud dengan buah. Biasa Anda menghadapi fitnahan dengan fitnah balik atau serang balik. Tapi yang Tuhan mau adalah pada saat Anda menghadapi kejahatan, Engkau hadapi dengan kebaikan. Katakan, hadapi kejahatan dengan kebaikan. Itu artinya Anda berbuah. Berbuah itu bukan bibit pujian, tambah hebat. Angkat tangan kanan, sini rubuh semua. Angkat tangan kiri, semua sini juga rubuh. Ya, siapa yang mau dibimbing lagi nyanyinya? Itu bukan berbuah, itu talenta yang dikembangkan. Tolong ya, saudara harus membedakan antara talenta, skill atau potensi dengan bicara tentang buah. Buah itu sesuatu yang membawa orang untuk mengenal Kristus. Makanya dari Yohanes 15 ayat 8 itu dimulai dengan pernyataan yang menarik sekali. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, artinya Anda bertanggung jawab supaya Kristus itu ditemukan di dalam. Orang menemukan Kristus di dalam kita. Dan berbuah banyak ini, yang pertama adalah bicara tentang karakter. Ya saudara, karakter. Kasih di dalam kesulitan hidupmu, engkau tetap bersuka cita atau tidak? Nah, saya kemarin belajar untuk bersuka cita. Padahal saya sudah gedeknya setengah mati kepada Pak Dokter. Begitu saya masuk, dimarahi terus. Makan semangka terus. Itu dia. Habis itu, minum air yang banyak. Tuh dia sudah kerendam air ke paru-parunya. Dimarah-marahin di depan anak-anak. Sudah ada tumbuh sedikit tanduknya kambing. Tapi saya tekan. Belum lagi dia kasih statement, tidak ada pulang-pulang. Saya bilang, dok, izin dok. Tidak ada izin. 1 minggu di sini. Waduh, saya sudah mulai sedih. Nanti Joyce dan si Nathan ini gimana? Kecuali kalau Frank itu sudah jadi pendeta, mah nggak apa-apa. Dia masih penyanyi masalahnya. Hari Selasa saya berdoa, Tuhan jangan sampai aku nggak bisa pulang hari Jumat. Dokter bilang kasih dia antibiotik yang lama, jadi 5 hari punya. 1 hari 2 kali per 12 jam, jadi jam 12 malam sudah teler-teler dikasih pasang Pak infusnya. Atau jam 12 siang ini. Saya pikir 3 hari cukup. Ternyata digas sama dokternya sampai kemarin malam juga. Saya sedih aja tapi enggak. Tidak, saya sedih bukan karena situasi yang tidak enak yang bikin saya tidak mau. Kita harus bersuka cita, lawan kesedihan dengan sukacita. Amin. Amin. Ya, gak enak sih sebenarnya belajar menyenangkan diri sendiri selain baca Alkitab. Saya gangguin semua itu para suster-suster di situ. Saya gangguin semua mulai dari orang Nias, orang Batak, orang NTT. Saya tidak mau ada kesedihan di dalam hati dengan cara ya, baca Alkitab. Tapi itu kan yang kedua kan. Kasih, sukacita, apalagi yang berikut? Damai sejahtera. Damai sejahtera kita ini bukan damai sejahtera ditentukan karena Anda punya dompet banyak uangnya. Anda tidak pernah sakit, anak-anak sehat semua. Tidak, damai sejahtera ini ada karena kita terhubung dengan Tuhan. Ingat baik-baik itu semua ya. Dan buah yang dimaksud adalah memenangkan jiwa bagi Kristus. Beberapa waktu lalu saya berkhotbah kepada saudara, hasil daripada survei pertumbuhan gereja di Indonesia ini di kampung 40% dan maksud saya di desa 40% dan di kota 40% itu 45% itu terjadi karena perpindahan gereja, bukan karena orang menginjil. Jadi kesimpulannya orang Indonesia itu malas menginjil.
Padahal memenangkan jiwa itu bagian dari buah yang Tuhan mau. Amin, saudara. Sekarang mencari jiwa gampang sekali, asal Anda punya uang banyak, bangunlah gereja. Undanglah Pak Franky dan bosnya, dan dia punya teman-teman nyanyi setiap minggu. Rame itu gereja pasti. Kan begitu fenomenanya, betul tidak? Ada kan acara ini, artis muncul. Acara ini pendeta besar muncul. Tapi begitu Jerry yang berpujian, apa nih Jerry? Punya album apa dia? Ada sih album kenangan dia punya. Oke, sampai sini Anda cukup jelas ya. Dengan cepat, langsung yang ketiga adalah, saudara dengar baik-baik. Kata berbuah yang dimaksud itu adalah bicara tentang identitas Kristus. Ya. Kalau Anda berbuah, itu artinya Anda adalah Kristus. Anda punya pribadi Kristus. Yesus itu selalu melakukan perkara-perkara yang besar, bukan? Dia jalan berkeliling, menyembuhkan orang, menolong orang. Banyak yang bertobat, ya kan? Kalau Anda ingin disebut sebagai Kristus di tengah dunia ini, Anda harus berbuah. Ya, 3 hal ini penting ya. Pertama, orang menemukan Kristus di dalammu. Kedua, Anda punya karakter Kristus dan Anda memenangkan jiwa. Dan yang ketiga adalah Anda punya identitas Kristus. Jadi identitas Kristus artinya Anda berbuah. Orang menemukan Kristus dalammu dan akan berkata, oh dia ini Kristen ya. Artinya orang menemukan Kristus dalammu. Dan itu adalah identitasmu. Maka Allah di surga angkat topi buat menghormati. Oke, sampai itu menjelaskan. Ini sebenarnya review aja. Next dengan cepat. Masih ada 30 slide ya. Oke, 30 slide. Sambil menunggu Victor dan bapaknya datang. Ini kalau mereka datang sudah amin, kasihan sekali. Betul kan? Betul apa betul, saudara? Mereka tidak bisa mendapatkan berkat langsung dari surga. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berbuah adalah tanggung jawab setiap orang yang percaya kepada Kristus. Coba tanya kiri kanan, kamu percaya Kristus? Karena saat dia berkata iya, langsung tanyakan saja, berbuah nggak? Saya kasih dengan baik-baik, berbuah itu tanggung jawab bagi setiap daripada kita yang berkata Yesus adalah Tuhan. Bukan melayani, banyak orang melayani motivasinya nggak beres. Oh saya percaya Yesus Pak, makanya saya melayani. Iya, tapi di ujung melayani mau tanya PK-nya berapa. Anda melayani karena supaya orang akui punya kemampuan. Atau ada orang yang melayani karena dia menjadi sorotan. Wah, satu kali suruh bikin acara misalnya wedding gitu, dia sangat bangga kalau nanti wedding siapa yang ngatur nih? Oh Iren. Hati-hati. Langsung dia merasa, ini cuma contoh Iren, Iren sudah begini duluan. Saya kenal Iren. Ya saudara, ada orang yang melayani karena ingin diakui. Kita tidak melayani dengan dasar seperti itu, saudara. Kita melayani karena bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya Kristus. Ya, berbuah. Next, dengan cepat. 1 Yohanes 4:21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Dengar saudaranya, saya mau masuk ke bagian yang paling penting. Tadi di awal saya bilang, saya kasih judulnya adalah bearing fruit together. Artinya kita membawa buah secara bersama-sama. Kan tadi sudah awal bilang bahwa ini konteksnya bicara tentang gereja Tuhan. Katakan gereja Tuhan. Nah, sudah dengar baik-baik. Dasar Anda melayani orang lain, sesama orang dalam gereja adalah karena itu perintah dari Bapa. Atau karena kita mengasihi Allah, maka kita juga akan mengasihi saudara-saudara kita yang lain, saudara.
Bagaimana Anda bisa mengasihi jiwa di luar sana kalau Anda tidak belajar mengasihi satu dengan yang lain? Saling perhatikan nggak di sini? Itu pertanyaan penting, saudara. Kadang-kadang kita memperhatikan cuma dalam gereja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lupa sama orang lain-lain. Anda sering nggak tanya teman segereja, gimana kabarmu? Apa yang perlu doakan? Itu jadikan kebiasaan, saudara. Karena bagaimana mungkin Anda berdampak di luar sana kalau dengan orang gereja aja Anda tidak kenal satu dengan yang lain. Anda kenal nggak satu dengan yang lain di sini? Ada yang tahu yang di samping kiri dari Jane itu siapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Tuh. Ada yang tahu apa enggak? Siapa namanya? Cibubur. Ada yang tahu namanya? Ibu Risa. Ibu Risa. Bu Risa, saya kasih nama. Bukannya Bu Aci. Yang benarnya Bu Risa. Oh. Lalu yang di belakangnya Bu Risa itu siapa? Coba ada yang tahu? Otengo. Nah, tahu nggak dia asalnya dari mana? Afrika. Afrika itu nama benua. Yaounde. Yaounde itu nama kota. Negaranya apa? Dia. Iya. Ada yang tahu yang di bawah AC sana itu siapa? Grace siapa namanya? Hah? Saudara, teman. Belum kenalan. Nah, pertanyaan berikut, kenapa belum kenalan? Orang satu gereja tiap minggu ketemu kok. Ayo kenalan sana. Malu ya dia. Saudara, itu hal sederhana sebenarnya. Kalau saya tarik secara kesimpulan, Anda ketemu setiap minggu nggak kenal. Tanya saja kagak. Ada yang pernah kejar Bu Mincen nggak pada saat beliau mau masuk ke lift? Cuman saya kan, saya kejarin. Bu mau kemana? Mau pulang? Iya mau pulang. Tapi setidaknya, walaupun lolos juga, tapi saya sudah berusaha mengejar. Yang lain ngobrol sendiri dalam. Itu hal sederhana. Anda mau memperhatikan jiwa-jiwa di luar, dalam gereja aja Anda tidak urus kok. Saudara, tolong itu harus kita ingat baik. Kita disuruh berbuah. Nah, berbuah ini bukan saja secara individu, tapi secara korporat, secara komunitas. Kita perlu saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Baru Anda bisa menjadi hebat di luar. Next, ayo dengan cepat ya. Dengan cepat. Saya akan selesai dalam waktu 2 menit. Kok ini lagi? Oh iya. Setiap anak-anak Tuhan, ini saya bikin satu statement, bikin satu pernyataan supaya kita punya fokus sama. Setiap anak-anak Tuhan yang berkumpul, yang terkumpul dalam suatu wadah, disebut dengan eklesia atau komunitas atau gereja. Ya. Kita yang percaya ngumpul satu tempat itu bisa disebut dengan komunitas atau eklesia atau gereja. Ya, eklesia atau komunitas. Next, dengan cepat Ben. Perhatikan kata eklesia, datang dari bahasa Yunani. Ek itu keluar, kaleo atau eklesia itu memanggil. Nah, kata eklesia ini punya sejarah, saudara ya. Dengan cepat saja, dalam 2 menit saja. 2 menit. 2 menit menjelaskan ini kata eklesia. Jadi pada sejarahnya begini, saudara. Pada saat di dalam pemerintahan Romawi, para wali kota biasa memanggil orang-orang itu untuk datang dan ketemu kalau di dalam bahasa Alkitab, di pintu-pintu gerbang. Tapi sebenarnya bisa kita sebut di lapangan-lapangan tempat orang atau balai kota atau apa ya, biasa di setiap kota-kota di Jawa itu ada apa sih yang pusat kota itu? Alun-alun, nah kurang lebih begitu. Biasa wali kota itu memanggil orang-orang untuk datang, dipanggil, itu kata-kata ek kan,
kata Klesi kali itu dipanggil untuk keluar dari rumahnya, jangan ngurung diri terus. Ketemulah di alun-alun. Pada saat wali kota memanggil itu biasanya ada permasalahan. Ada kelaparan mungkin, ada wabah penyakit yang sedang ada, atau banyak sekali kemiskinan. Ngapain mereka dipanggil oleh wali kota? Untuk rembukan, mikirin bagaimana kita menyelesaikan masalah dalam kota kita. Kata ini dipakai oleh Kristus untuk menggambarkan fungsi gereja. Makanya anak-anak Tuhan itu tidak boleh selfish, tidak boleh egois. Yang penting suamiku selamat, yang penting pekerjaanku baik-baik saja. Tidak, saudara. Kita punya tugas, dipanggil keluar dari kenyamanan kita, ya, dari dunia yang tidak sejalan dengan Kristus. Untuk apa? Mikirin bagaimana Karawaci ini diselamatkan, bagaimana Bosua menyelamatkan, bagaimana kita membawa dampak di dalam, bagaimana kita berdampak dan berubah. Itu buah yang dimaksud saudara-saudara secara komunitas. Itu buah, ya kan? Bayangkan kalau setiap daripada Anda ini orang menemukan Kristus di dalammu. Baru satu orang ya. Satu orang menemukan Kristus di dalammu. Dan orang melihat karakter Kristus di dalammu. Bukankah hidup kita bisa menjangkau banyak jiwa? Itu baru satu orang. Tapi kalau satu orang ini berkumpul, berarti semua orang harus menghasilkan buah kan, secara bersama-sama. Kalau Anda semua ini menghasilkan buah secara bersama-sama, cepat sekali saudara-saudara banyak jiwa yang dimenangkan. Masalahnya hari ini gereja sama gereja baku hantam, rebut-rebutan jemaat, hebat-hebatan sound systemnya. Benar nggak Pak Jerry? Benar kan? Hebat-hebatan gedung, saling menonjolkan kekayaan. Siapa yang paling hebat? Tak ada sama bisa datangkan pendeta yang paling hebat. Makanya pertumbuhan di Indonesia ini 40% itu pindah-pindahan orang dari gereja orang lain. Kasihan tuh gereja-gereja kecil karena disikat sama gereja-gereja besar. Lalu bagaimana dengan ini? Kita keluar dari dalam dunia ini dan duduk memikirkan bagaimana bangsa kita, negeri kita, kota kita diselamatkan. Ya nggak kepikiran lah. Padahal kita disuruh berbuah banyak. Next, dengan cepat. Singkat cerita, tugas dari gereja. Sebelum saya bicara tugas dari gereja, kalau saudara berpikir gereja itu cuma yang tembok ini, maka kita terlalu dangkal, saudara. Karena gereja yang sejati itu adalah Anda. Tunjukkan. Gereja sejati siapa? Saya. Karena Anda ini yang bisa jalan ke pasar, membawa karakter Kristus. Bisa nggak? Ada yang saya lihat lantai 4 ke pasar sana. Ada yang bisa, susah. Kalau Anda keluar dari gereja ini, setan nongkrong di sini. Ini nggak ada. Orang kan bilang kita harus mengkhususkan ini area di mana Tuhan ada. Tidak, Tuhan bukan ada di dalam gedung. Tuhan ada di dalam dirimu. Kristus ada di dalam dirimu. Roh Allah itu ada di dalam saudara. Dengan tujuannya tadi berbuah. Oke, jadi tugas eklesia, saudara. Pada yang pertama, tugas gereja, tugas Anda sebagai eklesia yang hidup, sebagai eklesia yang harus menghasilkan buah. Yang pertama adalah mengasihi. Kedua, yang cepat mengajar orang lain dalam kebenaran. Ketiga, bersaksi. Keempat, melayani dunia. Melayani dunia itu jangan langsung mikir Anda mau melakukan sesuatu di perang Teluk sana, mati kok kalau di sini aja dulu. Ya, ini sebenarnya 4 hal yang sederhana yang Tuhan mau. Kalau ini kita lakukan dan berkembang, itu artinya Anda secara gereja, secara komunitas berubah. Amin, saudara. Saya ada bikin program, belum saya umumkan sebenarnya.
bahwa kita akan dalam waktu dekat, paling cepat pelaksanaannya adalah Agustus besok, di hari kemerdekaan. Saya mungkin butuh bantuan Yusua atau siapa aja, kita pergi survei ke belakang situ, ketemu dengan Pak RT atau siapa, cari orang-orang miskin. Di satu RT kita cari keluarga-keluarga miskin, dan masing-masing daripada saudara kumpulin 50.000. Ya, cukup kan 50.000, kita beli sembako yang ya minyak. Sembako itu kan 9 bahan pokok ya. Kita beli itu, nanti pas 17 Agustus kita utus Nathan bawa tuh semua sembako ini sana sini gantung ya. Ya kita pergi, beberapa orang aja kita pergi dan kita bagi ke mereka. Tidak perlu kita sebut-sebut nama Yesus di situ. Kita hanya datang untuk memberkati. Itu bagian daripada ada kasihnya di situ, ada melayani dunianya di situ. Setuju saudara? Ada yang berat nggak 50.000 untuk kita bagi supaya nama Tuhan dipermuliakan? Nanti saya akan pelaksanaannya akan segera, tapi yang pasti saya kasih tahu di awal. Kita ini harus doing something, harus melakukan sesuatu. Nggak bisa cuma duduk-duduk diam-diam, Tuhan, aku mau jadi penjangkau dunia. Menjangkau dunia lu dalam kamar melulu, urusin diri sendiri, ya nggak bisa, saudara. Sampai sini cukup jelas? Cukup jelas? Anda boleh pulang. Next, satu lagi Ben, setelah itu kita selesai. Anda tahu Rasul Paulus ya, Rasul Paulus dia berkata di dalam Filipi 1:22. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Rasul Paulus ini kan sedikit galau nih. Makanya dia tulis dalam ayat ini, kalau saudara memperhatikan dari Filipi 1, dia bilang, kalau mati keuntungan nih. Kalau hidup buat Kristus. Sebenarnya ada sambungannya. Dari ini ayat ini saya potong. Dia bilang begini, tapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagaimana? Aku memilih yang mana? Aku tidak tahu. Dia bingung sendiri. Dia galau. Tapi kalau saudara membaca di ayat 23 dan seterusnya, ternyata dia lebih memilih ada bersama dengan orang-orang yang digembalakan. Karena dia bisa membuat mereka, memaksimalkan mereka untuk hidup seperti Kristus. Memaksimalkan mereka untuk bisa menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan berbuah bagi banyak orang. Rasul Paulus, dia tidak cari pamor, tapi dia bilang, kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Ini harusnya jadi moto buat kita saudara. Berdoa di sini berkata, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku hidup, maka itu berarti aku bekerja memberi buah. Amin. Buahnya apa tadi? Orang menemukan Kristus.